dikasih kesempatan untuk jamaah di masjid, enggak datang-datang, akhirnya masjidnya ditutup. Ya kan, pasarnya yang dibuka kan gitu. Ahabul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Daerah yang paling Allah cintai masjid-masjidnya. Daerah yang paling Allah benci pasar-pasarnya. Sekarang kebalikannya, masjidnya ditutup oleh Allah, ya, pasarnya dibuka. Naudzubillah min dzalik. Apapun asbabnya, wallah, dosa mereka. Dosa mereka. Menangis bukan karena dosanya, tapi menangis karena merasa kurang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau kan ada kekurangan di pandangan beliau, di mata beliau. Tapi setiap malam beliau khatam Quran. Setiap malam menyempatkan untuk menulis kitab melalui santri beliau, didikte santrinya. Akhirnya puluhan kitab terkarang. Yang kita baca ini juga Nasuhatul Diniyah juga karangan beliau. Sarah Ratibul Haddad juga karangan cucu beliau, disarah oleh beliau cucu-cucunya ini. Daripada zikir yang kita baca setiap malam, diambil nasihatnya dari beliau, dari Al-Habib Haddad. Kita yang normal tapi nggak ada karya sama sekali, ya, bermanfaat untuk orang lain. Beliau yang matanya ada cacat tetapi bisa mencerahkan ribuan bahkan jutaan umat, tercerahkan, bisa memandang dengan baik urusan akhirat. Kita yang normal mata kita malah membutakan orang-orang lain dari mengingat Allah. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah. Al-Imam Muhammad bin Abdullah Ba'alawi, ya, beliau itu ahli sujud, zahid, ahli zuhud, banyak ibadah. Ketika ada anak kecil bilang, amalu kagak saleh, amalanmu nggak baik, langsung mukanya pucat. Ada anak kecil mungkin nggak sengaja ngomong, amalmu nggak baik, bercanda, itu mukanya langsung pucat ketakutan, dan ditingkatkan lagi ibadahnya setelah itu. Itu kita, itu beliau, tapi kita, ya, nggak berbuat baik dipuji, waduh, udah tinggi kepala. Masya Allah, ini orang ahli tahajud, ya kan? Padahal sukanya sholat duha, ganti subuh kan gitu misalnya. Allah, jadi kita ini merasa ria dengan perbuatan yang tidak kita lakukan. Kalau orang dulu kan ria dengan perbuatan yang mereka lakukan. Tapi kita ini ria dengan perbuatan yang tidak kita lakukan. Naudzubillah min dzalik. Itu loh. Ustadz Darda itu loh yang kalau ngaji itu suaranya enak terus nangis-nangis. Itu karena mentadaburi makna. Padahal kan karena hidupnya apes. Hidupnya sial, ya. Akhirnya dia senang, ya. Dipuji seperti itu dia senang. Nah, ini adalah riya dengan amalan baik yang tidak dia lakukan. Ini lebih parah gitu, daripada dia riya dengan perbuatan amalan yang betul-betul dia lakukan. Ngaku-ngaku. Nauzubillah min. Contohnya seperti itu. Rabi'atul Adawiyah, orang tamu kalau masuk itu
mesti rumahnya basah temboknya, dindingnya. Dikira selalu disemprotin dindingnya. Padahal itu adalah air mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia nangis dicipratin ke temboknya banyak, saking banyaknya. Bukan air biasa, ternyata itu air mata. Ada lagi di antara mereka yang dia tidur di bawah, beberapa tamu tidur di bawah, kok hujan, kecipratan, bocor. Pas diteliti ternyata ada Hasan Al-Basri di atas sedang tahajud menangis-nangis dan air matanya ini jatuh ke bawah, dikira air hujan. Masya Allah. Mereka ini orang-orang yang sangat luar biasa. Mereka ini orang-orang yang ahli ibadah, sholat luar biasa, sholatnya, sunnahnya juga. Kemudian zikir juga demikian. Tapi mereka takut. Bukan takut azab Allah, bukan takut neraka, bukan, tapi takut kalau amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang soleh tingkatannya. Kalau kita kan masih takut neraka, masih mending. Kita masih takut azab Allah, azab di kuburan, masih mending daripada nggak takut sama sekali. Tapi mereka justru takutnya lebih tinggi, takut amalannya, tasbihnya, zikirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan ini sekarang di akhir zaman sangat penting sekali. Sangat penting sekali kita membaca nasihat-nasihat orang-orang soleh, karena luar biasa ujian dan cobaannya, fitnah huru-haranya. Ya. Fenomena yang terjadi saat ini membuat banyak di antara kita ini lupa akan kematian. Padahal banyak yang mati. Ya, tiap hari kalau di kota-kota itu dengar mobil ambulan sampai stres ya. Sampai anak-anaknya maksudnya apal suara ambulan itu, ditiru-tiru kan gitu tiap hari. Tapi justru mereka takut mati dan juga lupa kepada kematian. Padahal itu sangat bagus untuk kita selalu mengingat kematian, ingat akhirat, sehingga kita taat dan lebih semangat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan itu ujian, introspeksi diri. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', dan kami akan uji kepada mereka sedikit daripada rasa panik, takut. Ini ujian. Takut mati. Duh, bangun tidur tetangganya mati, mau tidur tetangganya mati. Terus nggak habis-habis. Kemudian saudaranya kena corona, dia ketakutan, takut kena corona. Panik, jangan-jangan besok saya yang kena. Sakit udah, waduh, sakit udah terasa dirinya ini bakal mati. Panik dia. Walju, dan juga sedikit daripada rasa lapar, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa lapar. Ujian di lockdown, PPKM, PGC tutup ya kan, lapar kan. Tutup, lapar, banyak lapar orang-orang. Ini ujian, ini fenomena. Wa naqsim minal amwal, dan juga kekurangan daripada harta. Aduh, gara-gara PPKM, gara-gara lockdown, pemasukan nggak ada, utang malah tambah banyak. Jual motor nggak laku-laku. Ya Allah. Ya, ini fenomena ini. Semua rata sudah ekonomi luar biasa digencet habis-habisan. Wal anfus, dan juga jiwa banyak yang kurang.
banyak yang mati. Ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Was-samarat, dan juga buah-buahan. Kalau sekarang masih banyak kan buah-buahan kita bisa dapati kelihatan. Mungkin nanti di akhir zaman, makanya samarat itu disebutkan di akhir. Mungkin nanti musim kemarau panjang, wallahu alam kapan, tahun ini apa tahun depan atau tahun-tahun yang akan datang. Nggak tahu, buah-buahan sudah sulit di kita cari. Buah-buahan sudah sulit berbuah karena kemarau kering. Wasamarat, ini nggak tahu kapan. Wallahu a'lam. Allah nyebutkan di akhir. Ya. Walanabluwanahum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wassamarat wa basyiris sabirin, sabar. Dan kasih kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar itu apa sih? Tangguh, kokoh, semangat, enggak panik, itu orang yang sabir. Sabirin. Orang yang sabar itu. Sabar bukan berarti dia ini diam, bukan, tapi tetap bangkit, tetap tangguh, itu orang yang sabir. Al-mu'minul gawi, orang beriman yang kuat. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mereka mendapatkan musibah, mereka sadar, ya Allah, kita ini semuanya ciptaan Allah, milik Allah, bukan miliknya medis, dokter, bukan miliknya corona, bukan miliknya dukun santet, bukan miliknya musuh-musuh zalim kita, bukan. Kalaupun kita mati karena mereka, itu asbab saja, tapi kita ini wa inna ilaihi raji'un, kita semuanya kembali kepada Allah. Musuhmu ya kembali kepada Allah, pecinta-pecintamu ya kembali kepada Allah, bukan kembali kepada kamu. Kita semua kembali kepada Allah. Kita ini semua milik Allah. Nggak usah khawatir, nggak usah panik. Temanmu banyak yang meninggal, saudaramu banyak yang meninggal, orang-orang yang kamu cintai banyak yang meninggal. Itu tanda bahwa mereka nggak kekal abadi di dunia. Artinya musuh-musuh kamu juga demikian, tidak kekal abadi. Pembenci-pembenci kamu juga demikian, tidak hidup abadi. Termasuk kamu, tinggal nunggu antrian begitu. Nggak usah panik, tidak usah panik. Ini belum seberapa fenomena ini, masih sedikit itu. Nanti di akhir zaman la yahrujul mahdi illa wa yuqtalu sulus wa yamut sulus wa yabqa sulus. Tidak keluar Imam Mahdi kecuali separuh dunia manusia ini, sepertiga manusia ini dibunuh, nggak tahu perang, ya, nggak tahu diracun, nggak tahu di virus, Allah alam. Dan wayamut sulus, dan meninggal itu sepertiga, sakit, kena racun mungkin, atau gempa, longsor, banjir. Wayabqa sulus, dan sisa sepertiga manusia dari seluruh dunia ini. Baru di situ Imam Mahdi muncul. Begitu. Fenomena kejadian saat ini banyak orang meninggal itu justru kita jangan panik. Wabasyir sabirin, jangan panik, tetap sabar, tetap tangguh, tetap kuat. Sehingga imun kita ini tetap kuat begitu. Iman kita tetap kuat, bukan cuma imunitas saja, tetapi imanitas kita juga harus kuat. Jangan dominan rasional saja, tapi spiritual juga harus dikuatkan. Baca zikir, ratib hadat, widul latib, yasin, dan lain sebagainya, wirid-wirid yang sudah diijazahi. Baca Quran, baca sholawat, tenangkan pikiran, jangan galau, jangan stres, tenang. Maka insya Allah jaga dunia dan akhirat. Begitu.
Ya, ini mungkin ujian buat kita semuanya karena kita ini melalaikan dua nikmat Allah, as-siha wal farah, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kemarin sudah kita jelaskan hadisnya. Ya, banyak manusia yang tertipu dengan dua nikmat ini, dibuat lalai oleh mereka. Banyak dari manusia yang melalaikan dua nikmat ini, sehat dan waktu luang. Kesehatan, dia dikasih kesehatan disia-siakan, bukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk berbuat baik, bukan untuk berbuat manfaat untuk umat, tetapi malah sebaliknya. Sehingga dia dikasih sakit, kasih penyakit yang luar biasa, banyak orang bisa tertular dan bahkan berbahaya sekali, banyak yang meninggal. Akhirnya sadar begitu hebatnya, begitu luar biasanya nikmat sehat. Dikasih nikmat waktu luang, tapi nggak manfaatin untuk sholat berjamaah, untuk zikir, untuk datang ke masjid, untuk mendatangi ulama, silaturahmi, ziarah yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Akhirnya waktu luang itu Allah cabut nikmat itu. Di lockdown nggak bisa kemana-mana, nggak boleh bersalaman. Dulunya ada waktu luang salaman sama ulama, kamu nggak salaman sama ulama, salaman sama biduan, mucikari kan begitu. Nah, sama artis. Akhirnya Allah cabutnya, Allah kekasihku disia-siakan. Ya udah saya panggil lah semuanya kan gitu, satu-satu dipanggil gitu. Akhirnya nggak bisa salaman. Mau nggak mau, asbabnya corona kah, virus kah, ya, masker kah, lain sebagainya. Nggak bisa tatap muka, nggak bisa deket-deketan, lockdown, alasannya apalah, asbabnya. Kamu dikasih kesempatan untuk jamaah di masjid, nggak datang-datang, akhirnya masjidnya ditutup, ya kan, pasarnya yang dibuka kan. Ahabul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Daerah yang paling Allah cintai masjid-masjidnya, daerah yang paling Allah benci pasar-pasarnya. Sekarang kebalikannya, masjidnya ditutup oleh Allah, ya, pasarnya dibuka. Naudzubillah min dzalik. Apapun asbabnya, wallahu alam, mau itu konspirasi, mau itu apapun, yang jelas ini harus kita introspeksi diri. Dikasih kesempatan masjid buka tiap malam buat tahajud, nggak dipakai. Akhirnya Allah tutup, nggak bisa kamu tahajud ya, di sebagian tempat, di sebagian daerah. Nggak rata ini. Ini kalau rata, waduh, naudzubillah min dzalik, bisa kiamat kan gitu. Masih sebagian ini di kampung masih banyak masjid yang buka kan gitu. Kamu Jumatan juga demikian, nggak rajin, malas, akhirnya Allah tutup Jumatan di sebagian masjid kan begitu. Nah, makanya mumpung belum hancur ini dunia, babak belur ini dunia, masih banyak orang-orang soleh yang tersisa yang masih mendoakan kita semuanya, masih menangis di malam hari untuk kita semuanya agar Allah angkat azab dan siksaan ataupun ujian yang luar biasa saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus semangat, tetap sabar, tetap tangguh, tetap bangkit untuk menyongsong masa depan yang lebih baik lagi dengan iman dan imunitas yang kuat, yang kokoh, sehingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mukmin al-qawi, mukmin yang kuat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang kuat zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.